Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, untuk hari ini kita masuk pada materi sistem pencernaan pada manusia. Nah, apa sih tujuan dalam pembelajaran pada materi ini? Nah, tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu kita dapat mengetahui proses-proses sistem pencernaan pada tubuh manusia. Nah, langsung saja saya masuk ke dalam materinya. Nah, pengertian pada sistem pencernaan manusia adalah sistem sempurna untuk mencerna makanan. Sistem dari mulut sampai anus sudah tersusun sedemikian rupa sehingga manfaat dari makanan dapat terserap oleh tubuh manusia. Energi dari proses ini dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan kehidupan. Selain itu, sistem pencernaan ialah sistem yang berfungsi untuk melakukan penyederhanaan dan pemilihan bahan makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh kita, sehingga zat makanan tersebut dapat digunakan oleh sel-sel tubuh secara fisik maupun kimia. Nah, kita masuk pada tahapan proses pencernaan tubuh pada manusia. Tahapan ini ada 6. Yang pertama yaitu ingesti. Apa sih ingesti itu? Ingesti merupakan pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Yang kedua, mastikasi. Mastikasi adalah proses mengunyah makanan oleh gigi. Yang ketiga yaitu deglutasi. Nah, deglutasi ini proses menelan makanan dari di kerongkongan. Nah, yang keempat yaitu diktesi. Diktesi merupakan pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dalam bantuan enzim terhadap di dalam lambung. Nah, yang kelima yaitu absorpsi. Absorpsi ini adalah proses penyerapan terjadi di usus halus. Yang terakhir yaitu defekasi. Defekasi yaitu pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna. Jadi kita masuk pada proses pencernaan pada tubuh manusia. Nah, proses pencernaan makanan yang terjadi pada tubuh manusia dibantu oleh enzim yang dapat mempercepat proses pencernaan. Nah, enzim ini dihasilkan oleh organ pencernaan dan jenisnya tergantung dari bahan makanan yang akan dicerna oleh tubuh. Nah, organ yang terdapat dalam sistem pencernaan diantaranya adalah mulut, ada teka atau faring, ada kerongkongan atau esofagus, ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, lalu ada kelenjar pankreas, ada hati, dan ada anus. Yang pertama yaitu mulut. Mulut merupakan saluran pertama yang dilalui makanan. Pada rongga mulut dilengkapi alat pencernaan dan kelenjar pencernaan untuk membantu pencernaan makanan. Pada mulut terdapat gigi, lidah maupun kelenjar ludah. Nah, gigi ini memiliki fungsi memotong, mengunyah, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel-partikel yang kecil. Lalu yang kedua adalah lidah. Lidah ini memiliki peran mengatur letak makanan di dalam mulut serta mengecap rasa makanan. Yang terakhir yaitu kelenjar ludah. Nah, ada 3 kelenjar ludah pada rongga mulut. Ketiga kelenjar ludah tersebut menghasilkan ludah setiap harinya sekitar 1 sampai 2,5 liter ludah. Kandungan ludah pada manusia adalah air, mucus, enzim amilase, ada zat antibakteri dan lain-lain. Nah, fungsi ludah adalah melumasi rongga mulut serta mencerna karbohidrat menjadi disakarida. Lalu kita masuk pada kerongkongan atau esofagus. Nah, apa sih kerongkongan atau esofagus ini? Nah, esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Pada ujung saluran esofagus setelah mulut terdapat daerah yang disebut faring. Nah, pada faring ini terdapat klep yaitu epiglotis yang mengatur makanan agar tidak masuk ke trakea atau tenggorokan. Nah, fungsi esofagus adalah menyalurkan makanan ke lambung agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus. Nah, terdapat gerakan peristaltik di dalam esofagus sehingga makanan dapat berjalan menuju lambung. Nah, selanjutnya kita masuk pada lambung. Lambung merupakan organ dalam yang berbentuk menyerupai huruf J yang terletak di bagian atas perut. Lambung adalah organ pencernaan yang bentuknya dipenuhi dengan otot dan pembuluh darah.
sedangkan ukuran lambung variatif tergantung postur tubuh yang memiliki lambung. Nah, anatomi lambung itu terbagi menjadi 5 bagian, diantaranya ada kardiaks. Nah, kardiaks ini adalah bagian ujung lambung teratas yang berhubungan langsung dengan esofagus. Kardiak menjadi tempat pertama masuknya makanan setelah dari kerongkongan. Pada ujung lambung ini terdapat sfinkter kardiak. Nah, cincin otot yang berfungsi sebagai klep untuk mencegah makanan yang sudah masuk ke lambung kembali naik ke kerongkongan. Yang kedua yaitu fundus. Nah, fundus setelah memasuki kardiak, makanan kemudian disalurkan menuju fundus. Fundus adalah area yang berbentuk lengkungan di bagian atas lambung dan terletak di bawah diafragma. Bagian lambung yang satu ini menjadi tempat makanan mulai mengalami proses pencernaan. Yang ketiga yaitu badan lambung. Nah, badan lambung adalah bagian dari anatomi lambung yang paling penting. Pasalnya, badan lambung menjadi tempat makanan dicerna dan diproses menjadi bentuk kecil-kecil dengan bantuan enzim lambung. Yang keempat yaitu antrum. Antrum ini adalah bagian terbawah dari lambung. Terkadang disebut juga dengan antrum pylorus. Antrum memiliki fungsi sebagai tempat menampung makanan yang sudah dicerna sebelum disalurkan menuju usus halus. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pylorus. Pylorus adalah anatomi lambung paling akhir yang berhubungan langsung dengan usus halus. Pada pylorus terdapat sfinkter pylorus, yaitu cincin otot tebal yang berfungsi sebagai katup yang mengatur keluarnya makanan dari lambung menuju duodenum. Nah, sfinkter pylorus ini juga berfungsi untuk mencegah makanan yang sudah tersalurkan ke duodenum agar tidak kembali ke lambung. Lalu kita masuk pada usus halus. Nah, di dalam usus halus terdapat 2 proses pencernaan, yaitu pencernaan secara kimiawi dan proses penyerapan sari makanan. Di dalam usus 12 jari mempunyai 2 saluran, yaitu yang pertama saluran empedu yang berasal dari kantung empedu di hati. Empedu dihasilkan oleh hati yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak pada makanan. Yang kedua yaitu saluran pankreas, di mana saluran pankreas ini berasal dari kelenjar pankreas yang mengandung enzim-enzim seperti enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Lalu pada proses pencernaan makanan secara kimiawi pada usus halus terjadi pada suasana basah, yang dimana prosesnya yang pertama yaitu makanan yang berasal dari lambung dan bersuasana asam yang akan dinetralkan oleh bikarbonat. Bikarbonat ini dari pankreas. Lalu yang kedua, makanan yang kini berada di usus halus kemudian dicerna sesuai kandungan zatnya. Nah, makanan dari kelompok inilah karbohidrat akan dicerna oleh amilase pankreas menjadi disakarida. Disakarida inilah kemudian diuraikan oleh dikaridase yang menjadi monosakarida. Nah, monosakarida ini menghasilkan glukosa. Glukosa hasil pencernaan kemudian diserap oleh usus halus dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh peredaran darah. Lalu yang ketiga, makanan dari kelompok protein setelah di lambung dicerna pepton. Maka pepton akan diuraikan oleh enzim tripsin, kimotripsin dan eripsin menjadi asam amino. Asam amino inilah kemudian diserap usus dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh peredaran darah. Nah, pada usus halus, makanan dari kelompok lemak pertama-tama akan dilarutkan atau diemulsifikasi oleh cairan empedu yang dihasilkan hati menjadi butiran-butiran lemak atau biasa disebut dopret lemak. Nah, dopret lemak ini kemudian diuraikan oleh enzim lipase menjadi enzim lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol kemudian diserap usus dan diedarkan menuju jantung oleh limfe. Kita masuk pada usus besar. Nah, setelah melewati usus halus, sisa makanan masuk ke usus besar atau biasa disebut kolon. Nah, kolon ini terdiri dari 3 bagian, yaitu kolon naik, kolon datar, dan kolon turun. Kolon memiliki tambahan usus yang disebut umbai cacing atau appendix. Nah,
di dalam usus besar, sisa makanan mengalami pembusukan. Pembusukan ini dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, air dan garam mineral dari sisa makanan tersebut akan diserap oleh usus kembali. Setelah itu, sisa makanan dikeluarkan melalui anus dan dalam bentuk tinja atau feses. Nah, fungsi pada usus besar atau kolon ini yaitu menyerap air selama proses pencernaan. Lalu, tempat dihasilkannya vitamin K dan vitamin H. Dan sebagai hasil simbiosis dengan bakteri usus. Nah, ada lagi yaitu membentuk massa feses, dan yang terakhir mendorong sisa makanan hasil pencernaan feses keluar dari tubuh. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu rektum dan anus. Nah, rektum dan anus merupakan lubang tempat pembuangan feses tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada dua, yaitu ada otot polos dan otot lurik. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang proses sistem pencernaan pada tubuh manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gangguan sistem pencernaan pada tubuh. Apa-apa saja sih? Nah, ada beberapa ya teman-teman gangguan sistem pencernaan pada tubuh ini, yaitu ada appendiktis. Nah, appendiktis ini yaitu radang usus buntu. Lalu ada diare. Nah, diare ini feses yang sangat cair akibat peristaltik yang sangat cepat. Nah, ada konstipasi. Konstipasi ini biasa kita sebut dengan sembelit. Sembelit ini yaitu kesukaran dalam proses defekasi atau pembuangan saat pembuangan air besar. Nah, ada maldigesti. Maldigesti ini terlalu banyak makan atau makan suatu zat yang merangsang lambung. Nah, ada parotitis. Nah, parotitis ini adalah infeksi pada kelenjar parotis, disebut juga gondong. Ada yang namanya tukak lambung. Nah, tukak lambung ini biasanya kita sebut dengan penyakit MAH. Nah, MAH ini adalah radang pada dinding lambung. Umumnya diakibatkan oleh infeksinya Helicobacter pylori. Nah, lalu yang terakhir ada serostomia. Nah, serostomia ini merupakan produksi air liur yang sangat sedikit. Nah, itulah beberapa gangguan dari sistem pencernaan pada tubuh. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan pembelajaran materi kita pada hari ini adalah fungsi utama sistem pencernaan tubuh adalah menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrien yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Nah, pencernaan pada tubuh manusia terjadi dalam dua sistem, yaitu mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang dilakukan oleh gigi di dalam mulut kita, seperti yang saya sudah jelaskan di awal. Nah, sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan enzim dalam tubuh kita. Nah, tubuh kita membutuhkan nutrisi-nutrisi yang bermanfaat untuk tubuh kita. Makanan yang kita makan tidak secara langsung masuk ke dalam tubuh kita, tetapi diproses terlebih dahulu. Oleh sebab itu, mengkonsumsi makanan yang sehat adalah sangat-sangat dianjurkan. Nah, itulah beberapa penjelasan yang saya jelaskan pada materi kita pada hari ini. Semoga sangat bermanfaat untuk kita semua dan untuk teman-teman semua. Jangan lupa dipelajari di rumah maupun di kelas agar kita dapat mengetahui apa sih gangguan dari sistem pencernaan kita, kenapa bisa sakit perut, kenapa bisa MAH. Lalu kita bisa tahu nih bagaimana proses pencernaan makanan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.